Hai guys, gue Febrian. Di video kali ini gue bakal nyoba untuk ngasih mungkin sharing pengalaman gue ketika gue diterima di MSIB Batch 7 ya, mulai dari pengerjaan tes, ya pembuatan CV, terus interview. Nah, mungkin ini juga reminder dulu sebelum kita masuk ke videonya. Ini murni pengalaman gue dan opini gue juga. Jadi better untuk kalian juga pertimbangin ya masukan dari pembimbing kalian ataupun dari kreator lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita let's go. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari CV. Nah, seperti yang kalian tahu, CV itu tuh adalah alat ya yang akan menggambarkan diri kalian atau misalnya gambaran diri yang nantinya itu tuh bakal dievaluasi sama tim rekrutmen dari perusahaan. Nah, artinya kalau di CV itu tuh lo harus ngejelasin ya apa aja yang udah pernah lo lakuin, yang pada akhirnya tuh ngegambarin lo punya sumber daya apa aja sih sebenarnya sampai lo mau daftar ke perusahaan ini ya. Jadi itu nanti akan ada perbedaan, mungkin akan beda seperti interview ya. Kalau interview nanti mungkin kebalikan dari CV. Oke, tips yang pertama dalam pembuatan CV adalah buat CV kalian itu serasional mungkin ya. Nah, ini yang tadi gue sebut di awal bahwa CV dan interview itu benar-benar berbanding terbalik ya. Kalau CV adalah apa yang udah lo lakuin, kalau interview adalah apa yang bakal lo lakuin. Ya, artinya kalau di CV itu tuh ngomongin tentang sumber daya apa yang lo punya gitu, sehingga lo mau mendaftar di suatu posisi di perusahaan. Nah, misal contohnya gini, gua ingin menggambarkan diri gua itu sebagai peneliti yang mampu untuk meneliti di pendekatan kuanti dan pendekatan kuali. Nah, terus gua akan cantumin nih di bagian pengalaman itu tuh gua bakal cantumin riset gua yang udah gua beresin ya, dan itu tuh ada di pendekatan kuali dan kuanti. Kenapa gue cantumin itu? Untuk memperkuat bahwa kalau gue bilang bahwa gue punya skills nih di qualitative research sama quantitative research, artinya di pengalaman juga harus ada yang berkaitan atau yang relevan sama skill yang gue cantumin. Kenapa harus? Ya karena gak mungkin skill itu tuh tiba-tiba muncul ya, tapi lo juga harus cari pengakuan skills tersebut ya dari pengalaman. Misalnya lo pernah ikut kegiatan atau lo pernah ikut sertifikasi ya, biar nantinya recruiter juga percaya dengan skills yang lo punya. Oke, tips yang kedua dalam membuat CV adalah lo tentuin dulu posisi apa yang lo bakal ambil. Ya, kenapa sih harus kayak gitu? Ya, karena kalau misalnya lo udah tahu posisi apa yang bakalan lo ambil, nanti jelas bahwa misalnya gue masih punya waktu nih dari MSIB batch 7 ke batch 8 itu kan ada sekitar kayaknya 6 sampai 7 bulanan lah ya. Bahkan kayaknya ada yang 8 bulan. Nah, itu bisa jadi timing buat lo banyakin kegiatan yang relevan sama posisi yang lo ambil. Jadi nantinya recruiter juga percaya nih sama skills-skills yang lo udah cantumin ya. Nanti itu tuh disanding sama kegiatan yang lo pernah ikutin. Ya, jadi semua yang lo cantumin itu tuh semuanya rasional karena ada rasionalisasi dari pengalaman ataupun kegiatan yang udah pernah lo lakuin. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya, jangan ikut kegiatan yang kurang relevan mungkin, tapi kalau sesekali sih nggak apa-apa ya sebenarnya gitu untuk ngisi waktu luang. Tapi better sih kalian untuk cari kegiatan yang bener-bener relevan ya, biar nantinya itu tuh nggak sia-sia di CV kalian. Oke, next kita bakal bahas tentang tes. Nah, di tes ini ya gue nemuin banyak banget ya macam-macam tes yang diselenggarain sama banyak perusahaan mungkin ya. Gue nemuin ada tes assignment, terus ada tes numerik, ada verbal ya. Terus ada juga yang dia tuh praktikal ya, praktikal tes. Nah, berarti teman-teman ya, better untuk kalian juga cari-cari tahu ya, cari tahu kayak misalnya ada apa aja dan cara ngerjainnya tuh kayak gimana ya. Nah, tips yang pertama dari gua buat pengerjaan tes itu tuh adalah manajemen waktu ya. Kenapa penting manajemen waktu di
pengerjaan tes. Karena gini teman-teman, gue nggak tahu apakah nanti di batch 8 atau batch 9 misal dia bakal sama kayak batch 7 yang mungkin timingnya agak delay sedikit lah ya. Nah itu tuh jadi pengalaman yang lumayan memacu adrenalin ya, karena gue harus ngerjain misal kayak 3 hari itu gue harus ngerjain tugas dari 4 perusahaan gitu ya, dan semuanya itu datanya mepet-mepet ya, misal cuma sama 2 hari atau sampai paling lama tuh biasanya 2-3 hari doang ya deadline-nya. Nah artinya manajemen waktu itu tuh bakal penting banget buat kalian ya. Kenapa? Nah ini itu berhubungan dengan deadline. Nah, makanya jadi itu penting banget untuk kalian juga belajar tentang manajemen waktu dalam pengerjaan tes. Oke, tips yang kedua dalam pengerjaan tes adalah kerjain tesnya itu tuh bener-bener di awal banget. Ya, misal kalian itu dikasih waktu itu tuh 2-3 hari nih untuk pengerjaan tes. Nah, kalian usahain untuk ngerjain atau udah beres atau udah submit itu tuh di hari pertama. Ya, atau paling lambat itu di hari kedua. Jangan kalian masuk di hari ketiga, hari keempat. Kenapa? Karena kalau semakin cepat kalian ngerjainnya beres, itu tuh semakin gede juga peluang kalian untuk diterima di sebuah perusahaan. Nah, rasionalisasinya gini teman-teman, atau pengandaiannya gini. Bayangin kalau misalnya di perusahaan kalian gitu ya, yang kalian apply, nah terus posisinya misalnya kalian ambil sebagai talent acquisition misalnya. Nah, di talent acquisition itu tuh misalnya ada 1.000 orang nih yang sama juga ngelamar ke posisi yang lo ambil. Bayangin, kalau misalnya kalian ada di hari ketiga atau hari keempat, bisa jadi CV kalian itu tuh nggak dibaca sama sekali, atau tugas kalian itu benar-benar nggak diperiksa. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya mereka udah dapat di hari pertama atau hari kedua yang orangnya itu benar-benar relevan, ya seperti apa yang mereka butuhkan, itu tuh bisa jadi di close ya, pendaftarannya tuh di close atau rekrutmennya tuh di close karena mereka udah dapat orang dengan kriteria yang mereka inginkan gitu ya. Jadi better untuk kalian itu ngerjain atau beres di hari pertama atau hari kedua pengerjaan tes. Kita lanjut ke bagian interview nih sekarang. Nah, kalau di interview seperti yang udah gua tadi kasih tahu juga, itu tuh benar-benar berbanding terbalik sama CV ya. Jadi kalau di interview, tips dari gua yang pertama adalah coba usahain jawab semua pertanyaan itu tuh relevan dengan apa yang udah lo cantumin di CV. Itu lebih bagus ya kayak gitu. Kenapa? Karena berarti CV yang lo udah buat itu juga benar-benar real ya. Jadi misalnya kalau lo dikasih pertanyaan, kamu mau ngelakuin apa nih buat perusahaan ke depan? Nanti di depannya tuh mau kayak gimana? Nah, itu tuh coba usahain jawab sama pengalaman lo yang udah lo cantumin di CV. Misal, oh gue pengen nih, saya ingin membuat perusahaan ini tuh misalnya lebih modern dan mengedepankan Gen Z misalnya. Nah, secara saya juga sudah pernah ya di beberapa event sebelumnya itu tuh BCD misalnya. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau di interview itu tuh coba lu jawab sama apa yang ada di CV lo. Karena tadi ya kalau CV itu kan ngomongin sumber daya apa yang lo punya. Nah di interview adalah nih lu udah punya sumber daya nih ya yang udah lo punya. Terus lu tuh mau ngelakuin atau sumber daya ini tuh mau dipakai apa sih buat perusahaan sehingga perusahaan tuh bisa untuk ngerekrut lo, atau perusahaan tuh bakal tertarik untuk merekrut lo. Oke, nah itu tips yang pertama. Tips yang kedua, jangan terlalu bertele-tele ya dalam menjawab. Mungkin beberapa perusahaan juga biasanya ada waktunya sih ya. Jadi misalnya kita cuma dikasih waktu cuma 10 menit. Nah itu tuh tanya jawabnya ya sekedar cuman kayak ada yang formal dan juga ada yang teknikal nantinya. Ya teknikal praktikal. Nah cuman better sih kalian jawab jangan terlalu muter-muter ya. Coba aja langsung to the point ya, dan tetap relevan sama apa yang udah lo cantumin di CV. Oke guys, itu aja untuk kali ini. Mungkin harapannya bisa ngasih insight ya ke lo semua, dan juga
Ya, tadi seperti yang gue bilang di awal, ini berdasarkan opini gue. Ya, harapannya kalian juga nggak cuman pertimbangin dari opini yang udah gue sampein, tapi kalian juga coba cari-cari masukan dari pembimbing kalian atau dari teman-teman kalian yang udah pernah ikut di MSIB juga. Oke, nanti di next video gue bakal nyoba untuk ngebahas proses apa aja sih yang gue lakuin ketika gue bikin CV, ya secara rinci dan tentunya lebih spesifik. Ya, lalu pengerjaan tes, ya tes apa aja yang udah gua dapat ketika gua daftar MSIB dan gimana sih cara gua ngerjainnya. Dan yang terakhir adalah interview. Nanti gue bakal coba bahas apa aja sih pertanyaan yang muncul dan gimana cara gua ngejawabnya. Oke, mungkin itu aja. Bye guys, see you on next video.